Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua terus diberkati dalam Tuhan. Menikmati hari yang baru dalam anugerah selamat di dalam nama Yesus Kristus kita percaya. Ada kekuatan yang sejati dan sempurna yang akan kita terus dapatkan ketika kita selalu mencari Dia Allah sumber kehidupan kita. Dan oleh karena itu sebelum kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan di saat ini, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam dian sorga, kami memuliakan nama-Mu di saat ini. Sebagai Bapa pengasih penyayang sumber segala berkat dan kasih karunia, yang memperkenankan kami semua boleh menikmati hari yang baru dengan segala pengharapan hidup untuk kiranya kami selalu dipelihara dan diberkati di dalam Engkau. Memohon Engkau datang memberkati kami semua ya Bapa dengan firman kebenaran-Mu. Di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu kiranya kami terus mengupayakan diri untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik sebagaimana yang akan Engkau firmankan bagi kami semua. Sehingga di masa raya Advent, dikala kami juga menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya, ada satu proses pembaharuan hidup dalam pertobatan diri yang kiranya akan tersaksikan dan teralami dalam segenap kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Ini doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam hati yang bersyukur, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian keluarga Gemim Jemaat Maranatha Pasaten, edisi Senin 9 Desember 2024 terambil dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga bagian A. Firman Tuhan berkata demikian, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ia kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini yang diangkat dari bagian bacaan firman Tuhan, karunia roh Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat ini kita menemukan 3 pasang karunia roh Tuhan. Pertama, roh hikmat dan pengertian yang memungkinkan orang percaya untuk melihat dan memahami dunia dengan cara yang bijak. Nah, ini bukan hanya pengetahuan, tetapi kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah sendiri. Nah, kemudian roh pengertian adalah anugerah untuk memahami berbagai situasi dan masalah dalam hidup orang percaya dengan cara yang berlandaskan pada kebijaksanaannya. Dan kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Roh nasihat memberikan kemampuan kepada orang percaya untuk menyampaikan saran yang bijaksana kepada orang lain dan mengambil keputusan yang benar. Yesus Kristus berkata, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia." Ini bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Dan roh keperkasaan adalah anugerah yang memberikan orang percaya daya tahan dan kekuatan untuk mengatasi rintangan, cobaan, dan tantangan dalam kehidupan ini. Roh ini memberikan orang percaya semangat untuk tidak pernah menyerah, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Nah, kemudian roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh pengenalan adalah anugerah untuk memahami lebih dalam akan rancangan, rencana dan kehendak Tuhan Allah melalui firman-Nya. Sedangkan roh takut akan Tuhan bukanlah ketakutan dalam arti yang negatif, melainkan rasa hormat yang mendalam terhadap Tuhan Allah. Nah, ini adalah anugerah yang memadu orang percaya untuk hidup dalam ketaatan dan pengabdian kepadanya. Nah, saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mencari dan menghargai karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Ketika kita memahami dan menghargai karunia ini, kita dapat tumbuh dalam iman dan kebijaksanaan sehingga lebih mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan ini. Karunia-karunia ini tidak hanya untuk pertumbuhan iman pribadi kita, tetapi juga untuk melayani orang lain. Roh nasihat dapat membantu kita memberikan dukungan kepada sesama. Roh kekuatan memungkinkan kita menjadi sumber kekuatan bagi yang lemah, dan roh pengetahuan dapat kita gunakan untuk membagikan kebijaksanaan Tuhan Allah.
Nah, kemudian roh takut akan Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya hidup dalam ketaatan, dalam pengabdian kepadanya. Nah, ketika kita mengasihi dan menghormati Tuhan, kita akan hidup sesuai dengan rencana-rencananya. Oleh karena itu, marilah kita menghargai dan mengaktifkan karunia-karunia ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat hidup dengan hikmat, kekuatan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan Allah. Dengan demikian, kita dapat memberkati orang lain, memuliakannya, dan hidup dalam kesetiaan kepadanya. Tuhan menolong kita semua dan firman ini kiranya boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau meletakkan bagi kami segala karunia-karunia yang kiranya semua boleh dipakai, dipergunakan untuk jadi berkat dan terlebih untuk memuliakan Engkau. Sehingga untuk hidup yang kami jalani akan memberi makna dan arti tentang bagaimana kehidupan dalam kebenaran di dalam firman Tuhan yang terus bertumbuh dan berbuah dalam sikap dan perbuatan hidup kami yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih kami boleh menikmati hari yang baru, hari yang penuh syukur dan sukacita sebagai umat Tuhan dalam masa-masa raya Advent. Dalam penantian kami akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami rindu untuk mengintrospeksi diri kami. Hal-hal yang sifatnya negatif itu akan kami tinggalkan. Hal-hal yang sifatnya akan membangun iman itu yang akan kami tingkatkan. Sehingga hidup bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup itu juga pun penting untuk dihidupkan dalam setiap karya dan perjuangan hidup kami untuk taat dan setia melakukan apapun yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Gereja-Mu yang terus mewartakan firman-Mu diberkati, dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, lebih khusus Jemaat Gemim Maranatha Pasar, dan semua pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan para pendeta. Kami yakin dan percaya Bapa, kasih karunia, berkat, dan pertolongan-Mu selalu dinyatakan dalam persekutuan umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di seluruh Gemim ini. Dalam kehidupan bersama arak-arakan orang percaya, menemukan jalan kebenaran di dalam Tuhan, yang menempuh perjalanan kehidupan yang selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Terlebih khusus kami doakan untuk persekutuan jemaat Gemim Maranatha Pasar. Tuhan memberkati kiranya hamba-hamba-Mu semua jemaat. Tuhan himpunkan kami semua dalam persekutuan kasih orang-orang percaya yang terus menikmati dan mengalami kuasa Kristus di dalam kehidupan ini. Semua jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, ya Tuhan, sempurnakan segala ungkapan syukur mereka, diberkati dengan berkat sehat dan umur panjang. Tapi juga bagi saudara-saudara jemaat kami yang bergumul dalam keadaan sakit, ya Tuhan, biarlah dalam penderitaan sakit yang mereka hadapi, iman mereka tidak kendor, tapi mereka terus dibangun dalam komitmen untuk percaya bahwa sakit apapun yang mereka hadapi, pertolongan Tuhanlah yang mereka butuhkan untuk memberikan semangat yang baru, harapan yang baru untuk menjalani kehidupan dalam kepasrahan diri, menantikan pertolongan dan kesembuhan ilahi di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ketika Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan berkati mereka semua. Dikala mereka menjalankan tanggung jawab untuk masyarakat, bila segala sesuatu dijalankan dengan bijaksana, penuh hikmat di dalam Tuhan. Dan tentu di dalamnya kami berharap dan bermohon terus, Tuhan campur tangan dan terus memberkati kami semua. Dikala kami akan menjalankan hari ini, dalam segenap tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya, biarlah sehat, selamat, kemujuran, berkat, kekuatan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kiranya dianugerahkan bagi kami semua. Maka ini doa kami Bapa, ini pengharapan dan ungkapan syukur kami sebagai umat-Mu yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita, dan kiranya ada ruang dan waktu kita terus berdoa menyampaikan segala harapan iman kita kepada Tuhan. Semoga hari ini kita berbahagia, diberkati Tuhan bersama dengan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.